Akhirnya aku kembali. Chen Fei, tunggu aku. Kakek, kenapa kau? Fenomena alam yang aneh, langit dan bumi berubah. Ini pertanda munculnya seorang ahli. Anak durhaka. Mengapa tiba-tiba ada energi spiritual yang luar biasa muncul di Jiangcheng? Bisa menyebabkan kekacauan seperti ini. Kekuatan orang ini mungkin jauh di atasku. Semuanya masih begitu familiar. Chen Fei. Dulu aku dikhianati oleh Kong Mingze hingga meninggal. Berlatih 1000 tahun baru bisa kembali ke dunia manusia. Sekarang aku akan mengubah semua ini, melindungimu dan menyelamatkan nyawamu. Ibu bersusah payah membuatmu menikah masuk ke keluarga Liu di Jiangcheng. Hanya agar kau tidak terlibat dalam malapetaka keluarga Jiang. Fenger, Lori, kau harus hidup dengan baik. Bermalas-malasan dan tidak mau berusaha, sungguh tidak tahu kenapa. Kakek menyuruhku menikah denganmu. Cepat. Sudah selesai belum? Sudah mati benar-benar, Yang Master. Mulai sekarang tidak ada yang berani merebut Nona Chen Fei dari Anda. Pergi. Tak kusangka di dunia fana ini, ada bibit unggul yang begitu berbakat. Sudahlah, aku akan membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Apakah bisa masuk? Itu tergantung pada nasibmu sendiri, Jiang Feng. Malam ini adalah hari Chen Fei bunuh diri di kehidupan sebelumnya. Tidak baik. Sial, tidak ada jalan. Direktur Liu, hari yang bahagia ini. Jangan sampai Yang Master Gong menunggu terlalu lama. Nanti kalau mulai berkelahi, kami bisa melukaimu. Itu tidak terlalu baik. Jangan mendekat. Kenapa semua orang memaksaku untuk menikah lagi dengan anak bermoral buruk dari keluarga Kong? Jiang Feng. Kau tahu tidak bagaimana hidupku selama 3 tahun ini? Diperlakukan dengan buruk, menahan amarah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap tidak ada lagi hubungan denganmu. Chen Fei. Ada apa ini? Kau Chen Fei. berani sekali kau kembali mencariku? Kau tahu tidak? Dulu kakek bersusah payah menerimamu ke keluarga Liu. Berusaha keras, tapi malah dikucilkan. Sejak itu, perusahaan keluarga Liu kesulitan beroperasi. Terjepit dari segala sisi. Kondisi kakek semakin memburuk, terbaring lemah di tempat tidur. Di mana kamu saat itu? Chen Fei. Untuk menyelamatkan kakek yang sakit parah, aku berkeliling mencari dokter. Untuk memastikan keluarga Liu bangkit kembali, aku menerima banyak penghinaan. Di mana kamu saat itu? Bahkan sampai sekarang, aku dipaksa menikah lagi, hanya bisa mempertahankan sedikit harga diri dengan mencari kematian. Untuk mendapatkan sedikit harga diri dan kehormatan. Jiang Feng, apakah kamu tahu? Setiap menit dalam 3 tahun ini, setiap detik adalah siksaan. Aku juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kamu bisa tahu aku sudah menderita selama 1000 tahun? Chen Fei. Aku sangat sadar telah banyak berutang padamu. Tapi ada beberapa kesalahpahaman di sini, bukan karena aku sengaja pergi.
Apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang aku kembali untuk menebus kesalahanku padamu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, bisa kamu ceritakan padaku. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Melindungi keluarga Liu. Keluarga Liu akan bangkit seperti Phoenix, menikmati kehormatan tertinggi. Kamu juga akan menjadi mutiara paling berkilau di seluruh Jiangcheng. Benar? Tidakkah kamu merasa kata-katamu sangat lucu? Aku tidak akan percaya satu kata pun. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhku Jiang Feng, sudah hampir habis. kamu baik-baik saja, Jiang Feng? Kali ini, akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Penyesalan selama 1000 tahun, aku berhasil mengatasinya. Kamu gila? Tidak peduli nyawa. Meski harus mengorbankan segalanya, aku akan melindungimu seumur hidup, menunggu 1000 tahun untuk membalikan waktu. Di kehidupan ini, tidak ada yang boleh menyakitimu sedikit pun. Kekek, bahkan Anda sampai terganggu, pasti orang yang sangat penting. Para praktisi di dunia ini terbagi dalam 4 tingkatan: langit, bumi, gelap, dan kuning. Aku sudah berlatih puluhan tahun, baru mencapai tingkatan bumi. Kekuatan orang itu 100 kali lebih kuat dariku. Kekek, Oh ya, Ongling. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Jika bisa menemukan senior ini, saya pasti akan datang sendiri untuk bertemu. kakek, keluarga Lu adalah keluarga terkemuka pertama di Jiangcheng. Anda bahkan adalah petarung terkuat di Jiangcheng, sudah bertahun-tahun tidak keluar. Mengapa harus merendahkan diri? Lebih baik cucu perempuan menggantikan Anda menemui orang tersebut. Tidak tepat. Dengan kemampuan saya, di hadapan senior itu, sama sekali tidak berarti. Selain itu, sekarang saya terkena racun aneh. Tidak akan lama lagi hidupnya. Jika bisa mengirimmu sebagai pelayan di hadapan senior itu, untukmu. Untuk keluarga Lu, bisa menjamin keamanan selama 100 tahun ke depan. Pilen. Aku? Malam sebelum pertunangan, kabur dari rumah, masih berani pulang, berlutut. Panggil orang, bawa hukuman keluarga. Pemuda keluarga Kong adalah orang terpandang di Jiangcheng. Putra keluarga terkemuka. Dia bisa menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu selama 8 keturunan. Keluarga Liu juga bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Kong. Lebih maju lagi, tapi kamu malah tidak menghargai kesempatan baik yang sulit didapat ini. Malah melakukan hal konyol seperti kabur dari pernikahan. Menurut hukum keluarga, kamu harus dihukum. Jiang Feng, kamu masih berani pulang. Semua ini berkat pemuda keluarga Kong. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa kembali? Kamu siapa? Hanya seorang menantu yang dianggap rendah, berani membicarakan Kong Xiao. Sepertinya kamu butuh dihajar, segera. Berlutut di luar, kamu tidak pantas berlutut di dalam. Maaf, tidak bisa berlutut. Seorang menantu yang dianggap rendah, menghilang selama 3 tahun, kemampuanmu meningkat ya. Perkataanku berani kamu tentang. Ibu. Seluruh Jiangcheng, siapa yang tidak tahu? Kong Mingze suka bermain-main dengan perempuan. Perempuan yang sudah menjadi korbannya tidak terhitung jumlahnya. Kamu memaksaku menikah ke keluarga Kong. Bukankah hanya karena menginginkan kekuasaan keluarga Kong? Kamu sampah, keluarga Liu semakin merosot. Jika bukan karena bergantung pada keluarga Kong, di Jiangcheng ini, tidak akan ada tempat untuk keluarga Liu. Dan kamu, sudah 5 tahun menjadi menantu. Kami sudah berbuat cukup baik padamu, kalau kamu sudah muncul.
Lebih baik hari ini juga bercerai. Bercerai. Bisa. Asal Chen Fei bilang mau. Aku langsung pergi. Tapi kalau dia nggak mau, nggak ada yang bisa memaksanya. Si pecundang yang cuma bisa ngandelin wanita. Berani-beraninya ngomong seenaknya di sini. Jarak antara kamu dan Chen Fei itu kayak langit dan bumi. Hanya orang seperti yang Master Kong yang pantas buat dia. Besok yang Master Kong bakal melamar. Maharnya aja udah disiapin tunai 10 juta. Sementara kamu, Jiang Feng, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada nggak uang 1.000? Apa artinya uang? Kalau Chen Fei mau, bintang di langit pun bisa kuambilkan buat dia. Chen Fei, bangun. Baronnya, coba aja bangunin dia. Oak, kamu cuma menantu rendahan, berani-beraninya melawan keluarga Liu. Ayo, panggil orang. Gebukin si brengsek nggak tahu aturan ini keluar. Sudah. Ibu, cukup. Jiang Feng, ini caramu menyelesaikan masalah? Aku lihat sangat kecewa. Chen Fei, istirahat dulu yang cukup. Besok, aku pasti mengubah semua ini. Dibandingkan dengan dunia dewa, kekuatan spiritual dunia fana lebih lemah dari yang kuduga. Sekarang kekuatanku hilang semua, yang paling penting adalah memulihkan sebagian kecil kekuatan dulu. Bahkan mulai dari nol lagi pun gak masalah, dengan pengalaman seumur hidup. Aku tetap bisa tak terkalahkan di dunia ini. Tempat ini lumayanlah. Di sini aja. Kakek, yakin di sini? Nggak salah. Di sini. Ada bekas goncangan hebat, mungkin. Orang hebat itu pernah muncul di sekitar sini. Di depan ada pemuda, coba tanya. Apa dia lihat kejadian aneh kemarin? Kakek? Suara apa tadi? Aku melamun, sampai tidak melihat apa-apa. Tuan, boleh tanya sesuatu? Tadi malam. Kurang ajar. Tahukah kamu siapa yang berdiri di hadapanmu? Apa hubungannya denganku? Sudahkah ada yang memberitahumu? Jangan sembarangan mengganggu orang lain, nanti malah celaka. Celaka? Hanya dengan kamu? 10 orang pun tidak akan cukup untuk melawanku. Hong Leng. Begini, teman muda, belakangan ini. Pernahkah muncul orang aneh yang patut diperhatikan? Atau, pernahkah terjadi fenomena aneh? Tidak tahu. Tanya saja orang lain, aku masih ada urusan. Kamu! Sudah. Hanya seorang pejalan kaki yang sedang olahraga pagi. Kamu sebagai calon pemimpin keluarga Lu. Ngapain ribut dengan orang biasa? Kakek benar, Hongling menerima nasihat. Tapi tadi orang itu benar-benar tidak sopan. Bagaimana kalau begini? Hongling akan bertanya-tanya di sekitar sini. Kakek pulang dulu dan istirahat, kalau ada kabar. Aku akan langsung melapor pada kakek. Kalau bisa belajar dari senior itu, perjalanan ini tidak sia-sia. Sayang sekali.
mengambil daun dengan bunga, mengangkat tangan untuk membunuh. Ternyata dia Salam, Tuan Muda. Menantu Jiang itu pulang tadi malam. Jiang Feng. Ya, sengaja pulang tepat di malam sebelum Tuan Kong melamar. Kurasa si Jiang ini tidak berniat baik. Mungkin ingin mengacau. Tenang saja, apa yang bisa dilakukan oleh seorang menantu tak berguna? Dia kembali ke keluarga Liu kali ini. Hanya ingin memeras uang lebih banyak. Selama aku ada, dia tidak akan dapat sepeser pun. Ayo, hari ini adalah hari bahagia kakak perempuanku. Aku sudah siapkan hadiah untuknya dan kakak ipar baruku, Xiao Lu. Bawa barang-barang ini. Jangan-jangan si Jiang ini benar-benar mau berbuat onar? Lupakan dia, pulang dulu. Sudah siapkan teh? Bawa vas bunga itu turun. Chen Fei, Semengatla. Ah, King Tian dan Roro ini. Kenapa belum pulang juga? Ada urusan besar di rumah. Ibu, Kakak. Ini hari bahagia. Kenapa wajahmu muram? Kali ini aku pergi ke Haitian, khusus. Membeli tas favoritmu. King Tian, kenapa baru pulang? Kong Xiao sebentar lagi datang. Kamu harus temani dia minum dengan baik. Jangan sampai mengecewakan tamu penting. Tenang Bu, ada aku di sini. Keluarga Liu tidak akan kehilangan sopan santun. di mana keluarga Liu? Kong Xiao membawa hadiah mewah untuk meminang Chen Fei dari keluarga Liu. Ibu Liu. Kong Xiao, lama tidak bertemu. Menantuku yang baik, kenapa baru datang? Cepat, cepat, silakan duduk. Ro, cepat, sajikan teh untuk Kong Xiao. Penampilan Kong Xiao sungguh gagah. Tampan dan berbakat, membuat rumah kami bersinar. Perjalanan melelahkan, istirahatlah dengan baik. Kamu? Kenapa kamu masih hidup? Kenapa? Kamu terlihat sangat terkejut melihatku di sini. Bahkan jika kamu kembali, lalu apa? Nyawamu keras, tapi aku peringatkan kamu. Chen Fei, segera akan menjadi wanita Kong Xiao. Aku akan memberinya kekayaan seumur hidup. Kamu jangan mendekatinya lagi. Kamu datang ke rumahku, menyuruhku menjauhi istriku? Apa otakmu rusak? Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti bisa melindungi Chen Fei dengan baik. Tidak perlu orang luar seperti kamu ikut campur. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Kong Xiao. Kamu lupa identitasmu sendiri. Ibu Liu, jangan marah. Aku ingin lihat apa kemampuannya. Kong Mingse dari keluarga Kong. Membawa mas kawin jutaan, 5 tambang, dan pesanan miliaran. Untuk meminang putri keluarga Liu. Mohon restu keluarga Liu. Bicara soal kekuasaan, bicara soal status, atau bicara soal kekayaan. Dengan kemampuanmu, beraninya merebut wanitaku? Kong Xiao, jangan marah, biar aku yang urus. Zhang Feng, syarat apa yang kamu mau untuk meninggalkan Chen Fei? Kamu nongkrong di keluarga Liu. Pasti menunggu kalimat ini dariku, kan? Kalau begitu, aku juga punya pertanyaan untuk keluarga Liu. Syarat seperti apa yang dibutuhkan? Untuk membuat lalat yang menyebalkan ini pergi jauh-jauh. Kamu berani menghina aku. Apakah tidak ada yang mengendalikan anjing liar keluarga Liu ini? Jiang Feng, bagaimana kamu berani berbicara seperti itu kepada Tuan Kong? Kamu tahu siapa dia di kota Jiang. Jika Tuan Kong bilang timur, tidak ada yang berani ke barat. Ibu Liu, tua Lu yang sudah pensiun bertahun-tahun. Masih saya hormati. Ibu, sampai sekarang, wibawa tua Lu masih ada. Bagaimana kamu berani bicara seperti itu? Tua Lu, bukankah dia sudah pensiun bertahun-tahun dan tidak pernah muncul lagi? Benar,
Tua Lu memang sudah pensiun 10 tahun. Tapi kekuatan keluarga Lu masih ada, bahkan ayahku. Ketika ayahku masih hidup, hanyalah salah satu murid Tua Lu. Jiang Feng, kamu pikir kamu siapa di seluruh kota Jiang selain Tua Lu? Aku tidak takut kepada siapapun. Kamu masih berani memberiku syarat. Bukankah kamu hanya ingin lebih banyak keuntungan? Ini cukup untukmu berbisnis kecil, hidup tanpa kekurangan. Ambil dan pergi. Hanya ini. Nafsu tidak kecil ya. Ini cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Jika kamu masih serakah, aku bisa berubah pikiran. Aku bilang Tuan Kong, ini, anak ini. Dia tidak seharga segitu. Ini. Apakah ini diambil dari mas kawin keluarga Liu? Ibu, Tuan Kong, Anda kan anak orang terpandang. Ngapain peduli dengan mantu tak berdaya, memang. Bahkan jika melihat wajah Chen Fei. Bukankah terlalu royal, seeker anjing? Tentu tidak layak dikasihani. Aku hanya tidak ingin Chen Fei terus diganggu orang ini, jika dia berani mengganggu lagi. Caraku yang tidak terlihat. Banyak. Jiang Feng pergi selama 3 tahun. Kakakku menunggu dengan susah payah selama 3 tahun. Kembali sekarang untuk menunjukkan kebaikan pada kakakku. Jelas hanya ingin uang ganti rugi perceraian. Kakak, kamu harus waspada. Cukup. Meskipun Jiang Feng tidak berdaya, tapi dia tetap anggota keluarga Liu. Kalian tidak perlu menghinanya seperti ini, kakak. Ro-uro. Kalian pergi sekarang juga. Jangan ikut campur lagi dalam urusan ini. Bukan, Chen Fei, kenapa? Apa kau tidak mengerti kata-kata tunanganku? Pergi. Ayo pergi. Tunang Fei Fei, sebelumnya kau bertemu orang yang salah. Nanti, asal kau melayani aku dengan baik, aku akan mengganti semuanya untukmu. Kau tidak mau tangan ini, atau tidak mau nyawamu? Kau cuma menantu yang dianggap rendah berani mengancamku? Aku lihat keberanianmu. Apa kau berani memukulku? Ayo, pukul di sini, ayo. Ayo, pukul di sini. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar yang dipelihara keluarga Liu ini. Berani atau tidak menggigit. Kepala keluarga Lu tiba. Pukul di sini. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar keluarga Liu ini. Berani atau tidak menggigit. Lu Changsheng dari keluarga Lu mohon bertemu. Pak Lu datang? Pasty Antek. Pernikahan keluarga Kong dan Liu. Cepat dipersilakan. Lu Changsheng dari keluarga Lu ada urusan mendesak. Datang untuk bertemu. Wah, kedatangan Pak Lu, keluarga Liu tidak menyambut dengan baik. Guru, kenapa Anda datang? Tidak memberi kabar, murid. Bisa menjemput Anda. Kau anak sulung Kong Tianhai itu, kan? Terlalu mencolok. Meskipun keluarga Kong sedang jaya, tapi anak muda. Lebih baik sedikit merendah. Ya. Nasihat Pak Lu benar. Senior, Anda ternyata di sini. Senior, ada apa? Kapan keluarga Liu memiliki orang yang begitu dihormati? Oleh Pak Lu? Pak Lu. Anda kenapa? Pak Lu, ini cuma menantu yang dipelihara keluarga Liu. Tidak pantas disebut. Pak Lu, katanya Anda sedang mencari seorang senior. Di mana senior itu sekarang? Kalian tidak tahu. Senior yang ingin kuhormati adalah orang ini. Senior Jiang? Apa? Jia? Ini tidak mungkin. Hello warga Lu, Lu Changsheng. Semoga senior tidak memendam dendam. Bisakah kita bicara empat mata? Bisa. Chen Fei, tunggu aku di rumah. Aku ada urusan.
Ini omong kosong belaka. Elder Lu adalah sosok misterius terkemuka di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia begitu hormat pada seorang menantu? Kenapa ini terjadi? Kemampuan senior Jiang sungguh luar biasa. Aku akhirnya menyaksikannya. Hongling datang. Kakek, aku dengar kakek menemukan orang hebat itu. Sekarang dia di mana? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Jia? Maksud kakek hanya dengan dia? Suruh aku jadi pelayan penghangat kamar? Kekek. Dia cuma orang lewat. Bagaimana mungkin dia orang hebat dengan kemampuan luar biasa? Kakek pasti ditipu. Jangan lancang. Jika bukan karena senior, Jiang menghentikan tangannya. Kamu sudah jadi mayat. Mohon maaf, senior. Dia cucuku, sejak kecil dimanja. Maafkan kelancangannya, semoga senior tidak memendamnya. Jika senior berkenan, biar aku yang mengadakan jamuan. Kita bicara sambil makan, bagaimana? Tidak perlu, katakan saja langsung. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang. Aku, Lu, melihat gerakan senior yang begitu alami. Daun terbang membunuh, sungguh gaya seorang master. Semoga senior bersedia menerima cucuku Hongling sebagai pelayan pribadi untuk melayani senior. Kakek, dia cuma penipu. Bagaimana kakek bisa? Semoga senior mengabulkannya. Pelayan tidak perlu. Aku, Jiang Beizun, selalu berjalan sendiri. Jadi namamu Jiang Beizun? Kurang ajar. Kakekku adalah jagoan, petarung tingkat bumi. Kamu berani menerima penghormatannya? Hongling, kamu masih muda. Aku, Lu Changsheng. Berlatih lebih dari 60 tahun, baru bisa mencapai tingkat bumi. Belum pernah melihat gejolak energi sehebat tadi malam. Kekuatan senior. Sungguh tak terukur. Anda mencari saya. Bukan hanya karena hal ini, kan? Apakah senior sudah melihat kondisi di dalam tubuh saya? Yang Shen melemah, racun sudah dalam, nyawa di ujung tanduk. Sisa umur kurang dari setahun. Memang, tak bisa disembunyikan dari mata tajam senior. Setelah seumur hidup berusaha keras, akhirnya berakhir seperti ini. Beberapa waktu lalu, Anak saya meninggal muda, saya juga diracun, sisa waktu tidak banyak. saya tidak punya permintaan lain. Hanya berharap senior mau menerima cucu saya, Hongling. Lindungi puluhan anggota keluarga Lu dari kejahatan orang jahat. Jika senior setuju, Saya bersedia menyerahkan aset paling berharga keluarga Lu. Perkebunan Jushian Ipin. sebagai hadiah untuk senior. Saya ingat sekarang. Lu Changsheng dari keluarga Lu. Konon selama ini Anda membangun jembatan dan jalan di Jiangcheng, berjasa bagi masyarakat. Anda memang orang baik, silakan maju selangkah. Kakek, kenapa kakek? Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Hongling, jangan tidak sopan. Tadi, saat darah keluar, racun dalam tubuhku tiba-tiba menghilang secara misterius. Seperti menjadi lebih muda 10 tahun dalam sekejap. Sungguh luar biasa. Ini adalah darah beracun, saya katalis untuk mengeluarkannya dari organ dalam. Racunnya pun teratasi dengan sendirinya. Begitu rupanya. Berkat Senior. Saya sangat berterima kasih. Mulai hari ini Anda adalah Orang yang paling berjasa bagi keluarga Lu, Hongling. Cepatlah datang, bersujud dan berterima kasih, layani senior. Tidak perlu, saya terbiasa bebas. Apakah senior karena Hongling? Meninggang person senior? Jika begitu, saya bersedia mewakili Hongling meminta maaf pada senior. Meskipun Anda punya kemampuan, tapi Lu Hongling bisa menemani Anda. Sudah merupakan kehormatan besar bagi Anda.
Anda masih berani menolak? Kurang ajar. Masih berani bicara seenaknya. Senior Jangon marah. Saya akan pulang dan menghukum cucu saya, menyuruhnya melayani senior. Minta maaf, melayani. Ini hanya hal kecil, tidak perlu dipikirkan. Cucumu ini cukup unik karakternya. Senior Jangon tertawa. Hanya bisa sedikit pengobatan, apa istimewanya? Hongling. Itu. Terima kasih. Keket, sekarang tubuhmu sudah pulih seperti semula. Ini kabar baik, aku akan segera kembali ke keluarga Lu. Memberitahu semua anggota keluarga. Senior Jiang dengan sekali pikir. Telah menyelesaikan masalah hidup mati keluarga Lu. Budimu ini sama sekali tidak akan kami lupakan. Senior. Ini adalah kartu ungu tertinggi, di dalamnya ada saldo triliunan untukmu. Dan juga benda ini. Cincin naga Tianxuan, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng. Harap senior, jangan menolak. Aku tanya kamu. Apa hubunganmu dengan Kong Mingze dari keluarga Kong? Kepala keluarga Kong Tianhai. Oh, Ionia Kong Mingzhe. Dulu adalah muridku, keluarga Kong bisa seperti sekarang. Semua karena bantuanku. Sayalnya muridku. Oh. Mulai dari mana ceritanya? Ayah dan anak keluarga Kong ini tidak mengikuti jalan yang benar. Sejak bangkit, mereka bersekongkol dengan beberapa keluarga Diandu. Hanya melakukan bisnis kotor. Kong Tianhai meski sudah meninggal 8 tahun lalu. Tapi Kong Mingze ini juga adalah bencana kecil. Jika aku masih lebih muda beberapa tahun, pasti akan mengurusnya. Senior, jika ada yang bisa kubantu, silakan perintahkan saja. Tidak perlu, aku sudah punya rencana. Dari mana datangnya pengemis ini? Dia tidak bisa memutuskan, menurutku. Lebih baik kamu pergi ke tempat lain. Zhang Feng, kakakku sudah cukup baik menampungmu. Jangan berpikir untuk membawa semua kerabat miskin ke keluarga Liu. Kau pikir kakakku mudah cari uang? Generasi muda keluarga Liu masih muda. Bikaranja sok galakya. Senior, butuh bantuan? Anak kecil belum ngerti, gak apa-apa. Siapa yang lo maksud? Dasar suami sampah? Percaya nggak gue bakal? Habisin lo. Gak tahu diri. Ingat, mulai sekarang panggil gue kakak ipar. Jangan cuma melongo, kita juga harus pergi. Roro. Apa yang dia lakukan padaku? Apa selama 3 tahun menghilang ini? Terjadi perubahan yang sangat besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak bisa. Aku harus telepon dulu. Ayah. Hello? Nona Lu. Aku mau nanya sesuatu. Apa kamu kenal seseorang bernama Jiang Feng? Lagi-lagi marga Jiang? Aku nggak kenal siapa itu Jiang Feng. Kong Mingzhe. Waktuku sangat berharga. Jangan telepon kalau nggak penting. Sudah kuduga. Pasti Pak Lu sudah tua dan mudah ditipu. Tapi aneh. Barusan, ekspresi Pak Lu. Nggak kayak bohong. Masa sih? Putri sulung keluarga Lu aja nggak kenal? Pasti Pak Lu sudah pikun, aku bilang juga. Masa menyebut suami sampah 20-an tahun sebagai senior? Zhang Feng ini. Hello. Gimana? Soal lamaran hari ini. Sampai sini dulu. Aku ada urusan mendesak, duluan ya. Kalau gitu Tuan Kong, mas kawinnya taruh di sini dulu ya.
Taruh di sini dulu. Bawa uangnya pergi. Selamat datang kepala keluarga. Pak Lu, sudah lama tidak keluar, kenapa sekarang ke sini? Tuan Jiang ini, mulai hari ini, adalah pemilik baru Villa Jusian Yipin. Xiaolong, Tuan Jiang adalah penyelamat keluarga Lu. Kedepan kalian harus melayaninya dengan baik. Siap. Tuan Jiang, saya manajer Jusian Yipin. Panggil saja Longer. Udara di sini sangat segar. Cocok untuk Chen Fei beristirahat dan berlibur. Tuan Jiang, silakan. Aku Liu Rouro. Cepat datang ke klub Jingwu di pinggiran kota. Kakakku dalam bahaya. Kak Xiong. Ada yang menggangguku. Apa? Seluruh kota Jiang. Siapa yang berani mengganggu adik Yao Basyong? Itu si sampah menantu Liu keluarga kita. Zhang Feng. Entah dari mana dia belajar 1-2 jurus. Hari ini dia berani mempermainkanku. Kamu harus membalas dendam untukku. Beri dia pelajaran. Tenang, Kak Xiong akan turun tangan sendiri. Pasti membuatmu puas. Cari tempat, kita ngobrol sambil jalan. Baik, aku kasih tahu. Aku tidak tahu kenapa dia. Dia membuatku diam di situ. Ada yang datang. Hei, dari mana asalmu? Kenapa Chen Fei datang ke tempat seperti ini? Serang. Adik, mau kakak perlakukan dia bagaimana? Aku punya 99.999 cara. Aku bunuh dia. Memberinya pelajaran pasti tidak bisa dihindari. Tapi, jangan terlalu keras, soalnya kakakku. Kalau dia sampai cacat, kakakku harus menghidupinya. Jadi, cukup sampai di sini saja. Adik, kakak akan ikuti kata-katamu. Kak Xiong, kamu mau apa? Kamu tanya aku mau apa? Seluruh kota Jiang, aku yang berkuasa. Aku Yao Basyong. Demi urusanmu. Turun tangan sendiri, pasti ada yang kudapatkan. Kamu mau apa? Siapa yang berani mengganggu urusanku? Zhang Feng. Cepat selamatkan aku, kalau ada apa-apa denganku. Kakakku tidak akan memaafkanmu. Oh begitu, aku cuma lewat, lanjutkan saja. Dia cuma lewat. Jiang Feng, kakak ipar, aku salah. Tolong selamatkan aku, kakak ipar. Mana orangnya? Berani mengacaukan urusanku, kamu cari masalah ya. Kakak ipar. Aku salah. Kalau masih berani berbuat jahat, aku tidak akan segan mengambil nyawamu. Kenapa aku dikendalikan? Jiang Feng. Rouro kenapa dia begini? Ayo, hati-hati.
Rouro. Rouro kenapa, Rouro? Kakak, Kamu kenapa? ini Jiang Feng, dia. Jiang Feng, apa yang kau lakukan pada Rouro? Gak ada apa-apa kok. Ini namanya nggak ada apa-apa. Jiang Feng, aku kasih tahu. Rouro adalah orang yang paling kusayangi. Kalau dia benar-benar kenapa-kenapa, aku nggak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Bukan, Chen Fei, bukan seperti yang kau pikir. Ayah, Anda mencari saya? Sujud. Perjodohanmu dengan gadis keluarga Liu itu. Putuskan saja sekarang. Kenapa? Ayah tahu aku menyukai Liu Chenfei bertahun-tahun. Sekarang hampir berhasil. Sebentar lagi akan bertunangan. Kenapa begini? Ayah. Aku Kong Tianhai menggunakan kematian palsu sebagai strategi. Bersabar 8 tahun, sekarang saat paling kritis. Di saat genting ini, lebih baik jangan membuat masalah. Cuma seorang wanita, apa artinya? Kalau sampai mempengaruhi rencana besar, itu baru bodoh. Pergi sendiri terima hukuman 30 tongkat, mundur. Siap? Sekarang energi spiritual di Jiangcheng semakin kuat, pasti sudah ada orang hebat muncul. Sepertinya Jiangcheng akan berubah. Kalau aku bisa dapat bantuan orang hebat ini, Kalian, Rouro. Kamu sadar? kakak. Aku pulang gimana? Cepat minum dulu. Aku ingat, itu Jiang Feng. Jiang Feng yang mengantarmu pulang. Rouro. Apa yang terjadi? Cerita ke kakak, kakak yang bantu. Dia yang menyelamatkanku. Maksudmu, Jiang Feng yang menyelamatkanmu. Ayah kak. Kalau bukan dia, aku hampir saja. Untung Jiang Feng datang tepat waktu. Jadi nggak terjadi apa-apa. Kalau begitu, Jiang Feng, kamu sudah melakukan apa pada Rouro? Aku terlalu khawatir sampai salah paham pada Jiang Feng. Kenapa semalaman tidak pulang? Telepon pun tidak diangkat. Aku tadi malam. Sudahlah, tidak usah dibahas. Ganti baju ini dulu. Ikut aku ke suatu tempat. Hari ini adalah hari reuni teman sekampusku. Sebenarnya, awalnya aku mau pergi sendirian. Tapi kau adalah suamiku. Di undangan juga tertulis, boleh membawa keluarga. Jadi ikutlah bersamaku. Baik. Tentang kejadian kemarin. Maafkan aku. Begini caramu minta maaf? Ini adalah estate paling mewah di seluruh Jiangcheng. Jiang Feng, meski ini reuni teman sekampus, tapi juga termasuk acara sosial. Kamu harus perhatikan tingkah lakumu.
agak kurang pas memang. Kamu juga tidak punya baju yang layak. Baju ini dipinjam dari brand untuk keadaan darurat. Nanti harus dikembalikan. Jadi tolong jaga gerak-gerikmu. Jangan banyak bergerak, jangan sampai labelnya terlihat. Kalau ada yang tanya, katakan saja. Kamu wakil direktur di perusahaan Liu Group. Kalau tidak tahu, jangan asal bicara. Ayo pergi. Bukankah ini estate yang diberikan Chang Sheng dari keluarga lu padaku? Kenapa dijadikan tempat acara? Fei Fei. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Lama tidak jumpa, semakin cantik saja. Perkenalkan, ini adalah tunanganku. Tao Wensheng. Anak orang kaya beneran. Ganteng kan? Tao Zong memang tampan dan berbakat. Yang di sampingmu ini, jangan-jangan. Jangan-jangan menantu lu family. Jiang Feng kan? Senang bertemu. Saya Tao Wensheng. Dari perusahaan terbuka Zongjing Tech. Sudah lama dengar dari Hiking bahwa Nona Liu adalah wanita terkemuka di industri properti. Hari ini bertemu, benar-benar secantik kabarnya. Lalu, suami yang bisa mendampingi Nona Liu, pastilah juga tidak akan terlalu buruk kan? Wensheng, kenapa kamu langsung menanyakan orang lain begitu? Kami, teman-teman lama, siapa yang tidak tahu? Keluarga Liu punya menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalau benar-benar punya kemampuan, tidak akan seperti ini, selalu mengikuti kemauan orang lain. Aku salah bicara, nanti pasti akan menghukum diri dengan minum. Ayo kita masuk dulu, sebentar lagi teman-teman pasti sudah datang. Baiklah, ayo pergi. Sepertinya di sini. Ini bukan Tao Zong? Tao Zong. Benar-benar tampan, saya Liu Kai. Direktur perusahaan Yaoyang. Ngomong-ngomong, Anda adalah klien kami. Dulu selalu berhubungan dengan staf Anda. Hari ini berkat Hiking, akhirnya bisa bertemu dengan Anda langsung. Anda hari ini mungkin tidak bawa asisten, jadi hari ini biar saya yang melayani Anda. Ayo. Silakan masuk, saya antar Anda. Baik, lihat. Inilah yang disebut seni pergaulan, saudara Liu Kai. Dalam hal pergaulan, benar-benar tidak ada celah. Tidak seperti beberapa orang, bahkan mengamati situasi saja tidak bisa. Hanya orang lemah yang perlu menjilat perilaku seperti ini. Apa bedanya dengan orang hina? Kamu menyebut siapa orang hina? Tidak menyebut nama. Kenapa kamu langsung marah? Camo. Liu Zong. Pendidikan keluarga Liu biasa saja, menantu yang tinggal di rumah mertua. Berani melawan orang. Sudah. Jiang Feng tidak bermaksud begitu. Sudah, ayo pergi. Silakan, baik-baik. Ayo silakan duduk, baik-baik, cepat duduk. Aku tidak salah lihat, kan? Kenapa di pinggang masih ada label ganteng? Fei Fei, you can maksa kemengkritik. Kau bilang jas ini tidak cocok, tapi labelnya juga belum dilepas. Apa setelah makan harus dikembalikan? Jangan baju ini disua untuk kekara ini. Aching, Nona Liu. Harus menghidupi perusahaan Liu, banyak orang. Pulang ke rumah, masih harus menghidupi suami yang tidak bekerja, hidup. Pasti serba kekurangan, Nona Liu, tidak tahu. Suamimu ini ada pekerjaan tidak? Kalau tidak, datang saja ke perusahaanku. Kebetulan, perusahaan saya baru saja membuka lowongan untuk posisi satpam. Gaji bulanan 3.500. Tidak usah. Terima kasih, Jiang Feng. Sekarang dia sudah punya pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan apa yang bagus? Apakah dia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek mana? Atau mungkin dia bekerja di pabrik, memutar skrup untuk orang? Saudara Liu Kai, jangan meremehkan orang seperti itu. Tuan Jiang, dengan sikap yang begitu angkuh, pastilah Terlibat dalam bisnis besar, ya? Tuan Jiang, boleh tahu Anda bergerak di industri apa? Bagaimana kalau berbagi dengan kami juga? Ini adalah Jangan-jangan Tuan Jiang juga bergerak di industri kuliner? kebetulan, saya kenal dengan Mener Long dari Jusian Yiping. Bagaimana kalau saya panggil dia ke sini, kalian berdua? Bisa berdiskusi tentang strategi bisnis. Tuan tahu, kalau bukan karena Anda mengadakan jamuan di tempat mewah seperti ini,
kami mungkin tidak akan pernah punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Nanti, Anda harus perkenalkan saya dengan Mener Long. Banyak teman saya yang ingin memesan tempat di sini tapi tidak bisa. Benar, Tuan tahu, kita harus minum sampai puas. Jangan sampai Anda menyesal mengeluarkan uang. Wah, apa yang kalian bicarakan ini? Hari ini, semua orang minum sepuasnya, semua biaya akan saya yang tanggung. Nanti, saya akan panggil Mener Long ke sini untuk diperkenalkan kepada semua orang dan minum bersama. Tuan tahu memang luar biasa. Bahkan bisa mengundang manajer dari estate paling eksklusif di kota ini Untuk bergabung. Nanti, saya harus banyak minum dengan Anda. Benar sekali, saya sangat iri dengan Hiking. Punya tunangan yang hebat seperti ini. Sudahlah, karena kita semua adalah teman sekelas. Anggap saja seperti keluarga, jangan sungkan. Chen Fei, hidangan ikan perak karang ini adalah signature dish di sini. Coba cicipi. Lebih baik biarkan yang lain memesan dulu. Signature dish saja sudah dipesan, tujuannya jelas sekali. Pernah lihat orang numpang pesta pernikahan, tapi numpang reuni teman sekelas istri? Ini baru pertama kali saya lihat. Hanya sekadar makan, tidak perlu numpang. Selama Chen Fei mau, tidak ada makanan yang tidak bisa dia makan. Jiang Feng, sudahlah. Wah, sangat percaya diri. Sepertinya hari ini, ada yang ingin bersaing dengan Tuan Tau untuk membayar. Hanya saja Jiang Feng, waktu lihat menu, kamu nggak perhatiin harganya ya? Makan biasa di sini aja bisa habis puluhan ribu. Uang saku dari keluarga Liu kayaknya jauh dari cukup deh. Gimana kalau gini? Hari ini kita ikutin dia aja. Omong tadi. Itu kan dia yang bilang. Kita hari ini pesan paket termahal di sini, terus suruh Bos Jiang yang bayar. Bagus. Bos Jiang tadi juga bilang, di Jusian Yipin nggak ada yang nggak mampu dimakan. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan deh. Sajikan makanan dengan standar 188.000. Bos tahu. Ini ada 200.000 buat bayar nanti. Sedikit uang buatku bukan masalah. Bos Jiang. Berlagak kayak orang kaya raya, ujung-ujungnya gandalan suak. jadi ribut-ribut setengah mati yang keluar duit. Tetap Nona Liu. Waduh. Benar-benar menantu masuk istana ya. Gini ayah. Hari ini semua pengeluaran kita berdua. Bagi dua. Aku bantu tanggung sebagian. Tapi, kamu nggak boleh pakai uang cewek. Berani nggak? Gak tertarik. Gimana? Takut? Intinya sih cemen aja. Kayaknya di kantong aja nggak ada 1.000 perak. Oke, aku temenin kalian main. Chen Fei, Kok kamu masih kayak anak kecil gegabah gini sih? Pak. Oh. Bilang ke Koki, pakai bahan-bahan paling premium. Aku bayar 5 kali lipat. Semua masakan. Kasih 2 porsi, 1 dimakan. 1 dipajang. Bor gini gak etis deh. Nggak mampu ya bilang aja, ngomongin buang-buang makanan. Bos tahu, saya perlu ingatkan. Jusian Yipin nggak anjurin buang-buang makanan. Kalau keterlaluan, bisa dicabut VIP-nya. Kalau Bapak berminat, malam ini ada acara lelang spesial di Jusian Yipin. Silakan datang. Baiklah, karena semuanya lagi semangat. Habis makan kita ganti main lelang, gimana? Aku temenin sampai akhir. Katanya Jusian Yipin selalu ada acara lelang anggur. Yang dilelang itu anggur premium kelas atas dari luar negeri. Bos tahu, hari ini Bapak mau ajak kita orang biasa juga merasakan langsung pengalaman ini. Sayangnya, sepertinya Tao Zong tidak mau. Ada orang yang tidak bisa berpura-pura lagi pula dia menantu yang diambil. Kemampuan terbatas. Jiang Feng. Kamu bilang saja, berani tidak menerima tantangan ini. Akan kutemani sampai akhir. Baik. Semuanya, botol Hennessy Romane Conti ini Adalah barang lelang utama malam ini, harga awal 1 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000, silakan tawarkan.
Barang lelang seperti ini, mungkin hanya orang di ruang VIP yang bisa ikut. Kita hanya bisa menonton saja, dengar-dengar malam ini. Zhu Xian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Sepertinya botol anggur merah ini akan menjadi rebutan para orang penting itu. Menyaksikan langsung pemandangan spektakuler ini. Malam ini, kita tidak sia-sia datang. Aku membawamu ke sini karena merasa bersalah telah salah paham kemarin. Jangan macam-macam, nanti malu sendiri. Aku tidak akan membantumu. Chen Fei, aku tahu batasanku. Santai saja. Tenang, tidak perlu beberapa ronde, dia pasti akan kabur ketakutan. Hai. Aku tawarkan 1,1 juta. Pukul 2. Hey, John, kamu sengaja mengekal. Benar kan? Lelang ini naik 100.000 per tawaran. Mana ada yang seperti kamu, tidak bisa lelang jangan asal teriak. Saudara Liu Kai, ini kan lelang, setiap orang punya hak menawar sesuka hati. Aku tawarkan 3.500.000. Menantu tetap menantu, lelang itu hitungannya per botol. Dia kira ini 500 rupiah? Chen Fei, Kenapa berdiri? Chen Fei, suasana di sini bagus sekali. Ada urusan apa sampai harus pergi sekarang? Jangan buru-buru. Aku masih ingin minum Hennessy Romane Conti suamimu. Ayo Chen Fei, suamimu ini sangat royal. Mana ada menantu yang seperti ini? Sikapnya seperti bos besar. Kamu buru-buru pergi. Jangan-jangan takut dia nanti tidak bisa bayar dan membuatmu ikut malu. Karena Jiang Zong begitu royal dan populer, aku tidak akan berada di sini. Mengganggu kesenangannya, tapi tahu Zong. Aku paling tahu seperti apa suamiku. Taruhan berdua setengah-setengah ini, pada akhirnya, mungkin hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Adieu, Chen Fei. Bersama-sama lebih seru, kenapa harus marah-marah begitu? Lagi pula, ini adalah Zhu Xian Yipin, siapapun yang di sini. Ikut lelang tapi menolak membayar. Pasti tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aduh Fei Fei, kita susah payah berkumpul. Duduk manis sajalah. Laju pula. Anggur merah yang mahal ini, kamu harus mencicipinya. Aku tahu tunanganmu hebat. Tapi tidak perlu sampai menekan seperti ini kan? Sepertinya, acara kumpul-kumpul seperti ini lebih baik tidak kuikuti lagi. Oh, Chen Fei. Tenang saja, hari ini pasti tidak akan mengecewakanmu. ruangan Fubising menawar 5 juta. Ada yang mau menaikkan? 5 juta? Aku pikir aku uang ini sudah jago menghamburkan harta. Ternyata memang di luar gunung ada gunung lagi. Segelas anggur biasa bisa sampai 5 juta? Ini Tuan Wang. Ini kan Zhu Xian Yipin. Bahkan kalau ditambah 0 di belakangnya juga tidak aneh. Hanya saja tidak tahu siapa orang penting ini ya. Tahu Zong, orang penting di ruangan punya Song. Bilang padaku, anggur ini pasti akan dia dapatkan. Apakah Anda yakin ingin terus menawar? Oh, orang penting? Siapa orang pentingnya? Ini tidak bisa diungkapkan. Kalau sudah begitu, lagian yang bermarga Jiang ini juga cuma mau buat onar. Melihat wajah Chen Fei, hari ini sudahlah. Kita semua teman sekelas, tidak perlu sampai harus bersaing. Hari ini, cukup sampai di sini. Cao Zong, aku benar-benar tidak tega melihatmu menelan ludah begini. Kita duduk di ruangan terbesar Zhu Xian Yipin. Kalau Fubising mengalah, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Benar tahu Zong, apa Anda benar-benar akan membiarkan seorang menantu masuk? Menginjak-injak Anda? Anda kan kenal juga dengan Manner Long. Masa takut dengannya?
Mana mungkin aku takut dengan sampah menantu masuk? Bilang pada orang pentingmu, anggur hari ini. Pasti akan kami dapatkan. Baik, Tuan. Jiang Feng, aku harus mengingatkanmu. Yang datang ke Juxian Yipin ini semuanya orang kaya atau bangsawan, Tao Zong. Benar-benar punya kualifikasi untuk bersaing dengan orang lain. Kamu, menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalau sampai membuat marah orang penting di ruangan sebelah, bisa-bisa kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Feng Yasong menawar 6 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 7 juta. Fu Bising menawar 7 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Apakah ada teman yang mau menaikkan harga? Hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi Juxian Yipin. Harga lelang anggur merah tertinggi sepanjang masa. Sudahlah, Wenshen. Minum anggur apa saja sama saja. Jangan karena emosi sesaat. Habiskan begitu banyak uang, lagi pula ini. Jiang Feng sehari-hari hidup bergantung pada Chen Fei. Dari mana dia punya uang? Pada akhirnya, kan kita yang bayar. Ayah, lupakan saja, Tao Zong. Sepertinya orang itu sangat bertekad untuk mendapatkannya. Lebih baik kita menghindari konflik dengannya. Baiklah, kalau begitu kita tidak ikut lelang lagi. Tunggu. Chen Fei, sebenarnya. Sudah terlalu lama kita tidak minum bersama. 50 juta, ambil anggurnya. 50 juta, Tuan. Apakah Anda yakin? Siapa yang berani bersaing denganku? Bagus, bagus, benar-benar membuka mataku. Jiang Feng, aku salut dengan keberanianmu. Aku ingin melihat sampai kapan kamu, menantu keluarga Liu yang tidak berguna ini, bisa terus berpura-pura. Jiang Feng, ini bukan tempat untuk bermain-main. Berhenti dan akan masalah. Sudah kubilang, aku akan menemani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup, maka 500 juta, 5 miliar. Uang hanyalah tumpukan kertas tak berguna, tapi hari ini tidak ada yang boleh menyakiti Chen Fei sedikit pun. Wah, tumpukan kertas tak berguna. Benar-benar gila. Aku pernah melihat orang miskin yang pura-pura kaya. Tapi yang nekat sampai seperti ini, baru pertama kali kulihat. Kudengar ada yang berani bersaing denganku untuk anggur ini. Wah, ayah. Kenapa kamu datang? Kukira siapa orang bodohnya Yang berani menaikkan harga anggur 1 juta. sampai 50 juta. Ternyata kamu, anak pemboros. Ayah, kamu salah sangka, itu sih. Dia sengaja menaikkan harga di sini. Anda adalah Jiang Feng? Kukira ini pangeran dari keluarga mana. Ternyata hanya semut kecil. Anak kecil yang belum tumbuh bulu. Sudah berani ikut lelang. Kamu punya kemampuan? Kenapa? Kamu keberatan? Gesek kartu, usir tamu. Ini kartu violet legendaris? APA. Ayah, kartu ini hanya ada 5 di dunia. Jiang, kamu hanya menantu keluarga Liu. Dari mana kamu dapat kartu ini, manajer tahu? Aku yakin kartu di tangan Jiang Feng ini palsu. Barang tiruan. Menarik, sangat menarik. Bocah, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak aku. Di seluruh Jiangcheng, hanya ada 1 kartu violet. Dimiliki keluarga Lu. Sebelum datang ke sini, tidaklah kamu mencari tahu siapa pemilik Juxian Yipin? Jiang Feng, di mana kamu memasukkan ini? Berbuat curang tidak baik. Kamu berani menepuk di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menendang besi. Penjaga. Panggil manajer Long, bilang ada yang buat onar. Hei, Jiang, takut? Sudah terlambat. Hahaha, sebentar lagi manajer Long datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, kamu gila? Berkat barang palsu berani dibuat. Kukira 3 tahun ini kamu membaik, ternyata semakin menjadi.
Siapa yang berbuat owner di Jushen Yipin? Manajer Long, Anda akhirnya datang. Ada orang bawa kartu palsu mengelabui. Mengacaukan ketertiban, mohon berikan keadilan. Benar. Siapa yang tidak tahu kartu violet legendaris milik keluarga Lu? Dia berani bawa kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini menghina Jushen Yipin dan keluarga Lu? Anak muda, manajer Long sudah datang. Cepat berlutut, minta maaf, mungkin. Bisa dapat pukulan lebih sedikit. Bos, Anda datang? Manajer Long, apakah Anda salah orang? Diam. Kalian tahu siapa dia? Tuan Zhang adalah pemilik sebenarnya Jushen Yipin sekarang. Seluruh Jushen Yipin adalah milik Tuan Jiang. Tidak hanya makan minum. Bahkan jika Tuan Jiang ingin minum air lemon, 88 koki Michelin kami siap melayani. Semua akan jatuh untuknya. Berani-beraninya kamu menyinggung Tuan Jiang. Benar-benar tidak tahu diri. Dia adalah pemilik Jushen Yipin. Ternyata, Jiang Feng adalah orang penting yang sebenarnya. CEO tahu, bayarlah. Katamu tadi. Semua pengeluaran dibagi 2. Sekarang totalnya 50 juta. Sekarang giliranmu membayar setengahnya. APA, Setengah, Dasar anak duraka. Kau mau membunuhku? Cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Jiang ini. Ayah, cepat. Maafkan aku, CEO Jiang. Hak Jiang, kasihanilah aku. Jika benar harus membayar setengah ini. Aku benar-benar hancur. CEO Jiang, aku buta mata. Maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. CEO Jiang, kasihanilah naik waktu. Jangan, tidak, jangan. Wenshen, CEO Jiang. Wenshen. CEO Jiang, kasihanilah naik waktu. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhang. Aku sudah lama curiga Anda bukan orang biasa. Itu semua salah paham. Tolong jangan dipikirkan. Chen Fei, ini semua salah kau Wensheng itu. Banyak hal yang belum sempat kubicarakan denganmu. Tuan Jiang, benar kata orang, jangan nilai dari penampilan. Apakah Anda bisa berbagi kontak? Suatu hari nanti aku akan berkunjung. Iya, betul. Tidak perlu. Kalau bukan karena hari ini, bagaimana bisa tahu di antara teman-teman Chen Fei? Ada begitu banyak orang bermuka dua. Kakak, perusahaan ada masalah. Ada yang sengaja menekan produk Liu di pasar. Cepat kembali ke perusahaan. Baik, jangan panik. Aku akan segera menyelesaikannya. Ada apa? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Pulang sendiri saja. Nanti akan kutanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang, hari ini banyak salah paham. Jia memuku dadaku. Direktur Yo, CEO Liu, angin apa yang membawamu ke sini? Direktur Yo, perusahaan Liu. Bisakah bisnis properti kami di Jiangcheng terus berjalan? Beri kepastian. CEO Liu, apa maksudmu? Grup Liu kalian legal dan sah. Kapan giliranku untuk mengurusnya? Mari kita tidak berbelit-belit. Menurut penyelidikanku, grup Liu kami sedang ditekan. Anda yang mendalangi di belakangnya. Kita bicara bisnis saja. Silakan ajukan syarat apapun yang Anda inginkan. Begini saja, aku beri kamu 20% pasar. Kamu beri aku 80% keuntungan. Kontrak yang tidak urus. Kalau tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa. Memberi 80% keuntungan? Sungguh mulut besar. Sepengetahuanku, 90% karyawan perusahaan Direktur Yo tidak pernah masuk industri properti. Sekarang penjualannya berantakan. Anda hanya membuat kedua pihak rugi. Direktur Yo, sepertinya Anda juga tidak dalam kondisi baik sekarang, kan? Urusanku tidak perlu kau khawatirkan. Sejak keluarga Liu menghina Yo Basyong ini, kau harus siap mental. Lagi pula ini baru permulaan. Kapan keluarga Liu menghina Direktur Yo? Sudah. Tidak perlu bicara lagi. Seseorang, antarkan tamu. Nona Liu, silakan.
Menantu keluarga Liu. Aku ingin kau mati. Master Hong. Orang ini sangat aneh, sepertinya cukup mahir. Aku bahkan tidak tahu bagaimana bisa terlempar. Seperti Woos begitu. Jatuh ke air. Karena aku sudah datang, tentu tidak akan diam saja. Lukamu sudah kuperiksa. Lawanmu juga praktisi. Tapi kemampuannya rendah, tidak layak disebut. Kalau benar-benar ahli, kau tidak mungkin bisa pulang hidup-hidup. Apalagi masih sangat muda. Sepertinya baru masuk dunia praktik. Anak muda sombong yang tidak tahu diri. Master Hong, bagaimana jika Anda menghadapinya? Berapa persen? Peluang menang? Membunuhnya. Bahkan tidak perlu satu jari. Master Hong, setelah berhasil, aku tidak akan melupakan jasamu. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. Ibu, jangan pergi. Chen Fei. Bagaimana hasil pembicaraan? Yobasyong masih tidak mau mengalah. Jelas-jelas tidak ingin menyelesaikan masalah dengan damai. Kita cari cara lain saja. Kenapa bisa seperti ini? Keluarga Liu kita. Kapan pernah bermusuhan dengan orang yang sulit seperti ini? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng juga tidak akan melukai Yobasyong. Kita sekarang juga tidak akan sampai ditekan dengan jahat, Kak. Aku juga tidak sengaja melakukannya. Bagus. Semua ini ulah Jiang Feng. Aku bilang industri keluarga Liu kita sering ditekan tanpa alasan, ternyata semua ini ulah Jiang Feng. Jiang Feng memang pembawa sial. Dulu kakek untuk membantu keluarga Jiang. Membuat keluarga Liu kita ikut kena imbas. Sekarang lagi-lagi bermasalah dengan Yobasyong. Benar-benar tidak bisa berbuat baik, malah bikin masalah. Jiang Feng, kamu bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Ibu, Ini kenapa? Jiang Feng, kami sudah tahu kamu bermasalah dengan Yobasyong. Apa yang ada di pikiranmu? Itu kan Yobasyong. Masalah sebesar ini, bagaimana bisa kamu bertindak sembarangan tanpa sepengetahuan keluarga Liu? Kalau bukan karena Roro memberitahu kami masih akan dibohongi. Yobasyong. Sepertinya pelajaran terakhir masih belum cukup membuatnya kapok. Kalau aku tidak salah ingat, awal mula masalah ini. Sudahlah. Anggap saja ini salahku. Apa? Anggap saja ini salahmu. Jelas-jelas ini semua ulahmu. Sudah ibu. Selama ini, kamu makan dari keluarga kami, pakai dari keluarga kami. Kamu tidak bisa membantu keluarga kami sudah cukup. Baik, sudah ibu. Kamu malah membuat keluarga kami kena imbas. Tidak apa-apa. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mama. Aku akan memberimu pelajaran. Parenti. Jangan bertengkar lagi. Biarkan aku yang menanganinya, kakek. Silakan duduk di sana. Masalah ini, memang Jiang Feng salah. Tapi itu tidak disengaja. Ingatlah, dulu keluarga Liu begitu jaya. Siapa itu? Zhou Baxiong? Dia bukan apa-apa. Apakah dia menekan keluarga Liu? Dan keluarga Liu hanya bisa memohon dan minta maaf? Tidak ada cara lain? Kalian semua harus introspeksi diri. Kakek, Xiao Jiang. Camarilla. Mama, Mama baik-baik saja. Lau Yezi. Dulu, kau tidak punya tempat tinggal. Aku melihatmu jujur. Bisa diandalkan.
baru kumasukkan ke keluarga Liu. Selama ini, meski tidak ada prestasi, tapi kau setia pada keluarga Liu. Chen Fei sejak kecil keras kepala. Kau harus melindunginya dengan baik. Lau Yezi. Tenang saja. Tidak ada yang akan memisahkan aku dan Chen Fei. Dengar baik-baik. Ini urusan mereka berdua, jangan ikut campur. Daripada sibuk urusan orang, lebih baik pikirkan cara lain. Cari tahu bagaimana menghadapi tipu muslihat Youbasyong itu. Lau Yezi. Jangan karena emosi sesaatmu membawa keluarga Liu ke jurang kehancuran. Padahal, menikahi keluarga Kong bisa menyelesaikan masalah. Damn. Kalau Chen Fei harus menikahi playboy itu, lebih baik aku mati. Xiao Liu, kemarilah. Kembali ke kamar. Kakek, pulanglah dulu. Lau Yezi memang orang yang setia dan berbudi. Jika aku punya bahan obat yang cocok, bisa saja ku buat pil keabadian. Untuk memperpanjang hidup Lau Yezi 10 tahun. Jiang Feng, kamu ikut aku. Chen Fei. Masalah Youbasyong akan kuhandle. Tapi bisakah kamu berhenti memberiku masalah di masa depan? Dan aku tidak akan menikah dengan Kong Mingze. Karena aku tidak akan menikahi sampah masyarakat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tenang saja, Chen Fei. Sebenarnya tidak serumit itu. Besok pagi aku akan pergi. Aku akan bicara dengan Youbasyong. Sudah. Bisakah kamu berhenti membuat masalah untuk keluarga Liu? Serahkan semuanya padaku. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya situasi di Juxian Yipin? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya kebetulan saja. Aku menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Dia memaksaku menerima sebuah villa. Sesederhana itu. Sekadar menyelamatkan nyawa. Kalau yang ini, anggap saja aku belajar selama 3 tahun menghilang. Saat sedang tidak ada kerjaan. Sudah. Aku harus kembali membereskan dan menenangkan suasana di perusahaan. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Ingat, jangan memberiku masalah lagi. Selamat datang di MU Hitang, Tuan. Lau Meng, Butuh apa? Aku butuh 5 TL Huangqi, Danggui, dan Kingxia. 8 Qian Shou, 1,5 TL Baiju. Kalau hanya bahan-bahan biasa ini, apotek manapun bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke MU Hitang kami. Barang yang kubutuhkan memang ada di apotek lain. Tapi hanya 1 jamur Lingzi berdaun 7. Apakah MU Hitang pernah memilikinya? Lingxi berdaun 7. Bagaimana kamu tahu jamur Lingxi bertunas? Sebenarnya hal yang sangat normal. Hanya saja kebanyakan orang tidak pernah melihatnya seumur hidup. Rupanya kita satu golongan. Kamu datang ke tempat yang tepat. MU Hitang kami kebetulan memiliki 1 jamur Lingxi berdaun 7. Tapi untuk ini, aku tidak bisa memutuskan. Harus minta persetujuan bos MU kami. Apakah kamu punya perantara, teman muda? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertemu dengan pemilik toko kami. Bagaimana dengan benda ini? Sinsen Naga Tianxian. Tuan, silakan ikut saya.
Memang tidak salah sebagai apotek nomor 1 di Jiangcheng. Muhetang bahkan memiliki barang bagus seperti ini. Saya sangat puas, nanti saya akan mentransfer uangnya. Apa maksud Anda? Sebagai tamu kehormatan Muhetang, tidak perlu membayar. Ini adalah pemilik toko kami, Murong. Sejak dulu, orang miskin belajar sastra, orang kaya belajar bela diri. Terutama seperti Anda yang sering berlatih dan berpetualang di luar. Pasti tidak lepas dari pertarungan dan perselisihan. Lagi pula, Anda bahkan sering membantu Muhetang menyelesaikan masalah. Muhetang pasti akan menyediakan bahan obat untuk Anda sepenuhnya. Untuk mengatasi luka dan penyakit Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan MU. Saya tidak akan menolaknya. Tuan Murong, ada tamu yang datang. Mencari jamur 7 daun. Pemilik Muhetang, Murong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Teman Jiang mungkin tidak tahu. Tamuan Muhetang terbagi menjadi 2 jenis. Satu adalah tamu biasa di ruang depan, hanya di permukaan. Sebenarnya, bisnis sebenarnya Muhetang adalah untuk kalangan praktisi khusus seperti kita. Yaitu, tapi semuanya bisnis besar. Tuan Jiang sepertinya agak asing. Seperti awan liar dan burung merak, wajar jika tidak pernah mendengar. Kenapa? Apakah saya perlu menceritakan asal-usul saya? Tidak perlu. Tuan Jiang mencari jamur 7 daun. Pasti adalah teman seperjalanan kita. Hanya saja, jamur 7 daun tidak mudah ditemukan. Bukan saya berbohong. Di seluruh Jiangcheng, hanya Muhetang yang memiliki 1. Dan itu adalah barang yang sempurna tanpa cacat. Jadi soal harga, Tuan Jiang harus siap mental. Asal barangnya asli, uang bukan masalah. Langsung. Yanran suka berbisnis dengan orang seperti Anda yang langsung. Lau Meng, tolong ambilkan jamur 7 daun dari gudang. Sekalian siapkan 1 Muhetang token. Master Hong, anak itu ada di dalam. Ayo, tunjukkan jalan. Suami yang menikah di keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Xiang Beizuan. Saya sudah berurusan dengan banyak praktisi. Tidak pernah dengar ada marga Jiang. Mungkin saudara ini baru saja memulai jalan praktik. Anak sapi baru lahir. Ini adalah Saya perkenalkan. Ini adalah tamu kehormatan Muhetang, Master Kuo. Banyak pengalaman di lingkaran ini. Juga memiliki banyak wawasan di jalan praktik. Tuan Jiang baru datang. Jika nanti ada masalah, bisa tanya pada Master Kuo. Pasti akan membantu jalan praktikmu. bagus. Ini yang saya cari. Kalau Tuan Jiang sudah puas, mari kita bicara harga. 36 juta. Bagaimana? Kalau Tuan Jiang merai semahal, kita bisa negosiasi lagi. Tidak perlu. Harga ini saja. Kartu ungu Zhizun. Tidak menyangka. Tuan Jiang punya hubungan dengan keluarga Lu. Aneh, kenapa kartu ungu Zhizun ada di tangannya? Mungkin dia orang keluarga Lu. Siapa yang datang? Tuan Jiang memang cepat, jamur 7 daun ini akan segera dikirim ke rumahmu. Ini adalah Muheling. Kalau Tuan Jiang datang lagi, tunjukkan Muheling. Akan ada yang mengantarmu ke halaman belakang. Hiso Li Shui Hongling. Apa maksud kalian? Tidak tahu Muhetang sedang berbisnis dengan tamu penting? Masuk ke wilayahku saja sudah keterlaluan. Berkelahi lagi. Apa ingin melanggar aturan? Jangan marah manajer MU, Hong Li datang kali ini
hanya ingin membunuh seseorang, cepat pergi. Benar, ini tidak ada hubungannya dengan Mu Hetang. Aturan dunia persilatan diselesaikan di dunia persilatan. Setelah selesai, saya akan minta maaf pada manajer MU. Jiang, ajalmu sudah tiba. Pas sekali, besok cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Bagus. Justru menghemat satu masalah. Masih berani membantah. Kulihat kau sudah diambang kematian tapi masih tak sadar. Tahukah kau siapa orang di sampingku ini? Hong Lei. Master Hong, jangan kira karena kau punya sedikit kemampuan Lalu bisa meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal sejak lama, ahli tingkat Xuan. Hari ini dia diundang untuk membalas kekalahan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini aku ingin melihat anak ini berdiri di depanku lalu berlutut. Memohon ampun dan minta maaf padaku. Apapun permusuhan kalian, begitu masuk ke sini, adalah tamu MU Hitang. Di wilayah MU Hitang, belum pernah terjadi pertarungan dan tidak akan pernah ada. Ini aturan. Begitu, bisa juga menjual budi baik pada Jiang Beizun ini. Jika dia benar-benar punya hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Manajer MU benar. MU Hitang tidak pernah aktif ikut campur dalam perselisihan. Tapi juga tidak akan mengabaikan provokasi yang datang. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang, selama aku ada, jangan harap bisa melawan siapapun. Benar, tamu kehormatan? Hanya anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberimu sedikit hormat. Aku, Hong Li, belum tentu. Sebagai praktisi, kau hanya memikirkan untuk berpuas diri. How? Bukan lawanku. Besar mulut. Hari ini, biar aku yang menghadapimu. Anak muda, bunuh dirilah sendiri. Pedangku Hong Li selalu berdarah. Hari ini, Kau mati atau mati, tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu. jauh dari cukup untuk menjadi korban pedangku. Begini saja. Aku memberimu kesempatan untuk memutus meridianmu sendiri. Benarkah? Bunuh saja, ngomong apa lagi? Tidak baik. Ada apa? Kekuatan pedang hujan melemah. Hujan tiba-tiba berhenti. Untuk menghadapimu, aku lebih dari cukup. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa menangkap jejak pedangnya. Kekuatan seperti ini bukanlah hal yang bisa dilakukan praktisi biasa. Mungkinkah Hong Li terlalu ceroboh dan meremehkan lawan? Master Gua, jika itu kau, tadi, Kalau digantikan dengan saya, mungkin akan berakhir Seperti nasib Hong Li. Ini baru master sejati. Orang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Saya berani jamin, gerakannya tadi belum mengeluarkan seluruh tenaga. Bahkan Master Kuo memberikan penilaian setinggi itu. Jiang Beizun ini. Sebenarnya siapa sih? Master Hong.
Kok bisa begini? Tidak mungkin. Jiang kakak. Bukan. Jiangye. Salah paham. Tadi kamu tidak bilang begitu. Kamu ingin membunuhku? Baiklah, keluarga Jiang. Hari ini aku salah lihat. Tapi, aku juga bukan orang lemah. Kalau kepala terpenggal ya sudah, ayo, seranglah. Aku sudah siap. Pergi sana. Kamu tidak layak mati di bawah pedangku. Kakak Jiang. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Hari ini, Kakak Jiang. Terima kasih sudah tidak membunuhku. Aku, Yo. Aduh. Sensen Naga Xiantian. Kamu kenal benda ini? Di seluruh kota Jiang, siapa yang berani bilang tidak kenal cincin naga Xuantian? Begitu cincin ini muncul, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Aduh. Kakak Jiang, Salah paham besar nih. Aduh, astaga. Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku tidak akan ganggu lagi. lain kali, aku pasti. Datang, minta maaf. Hei orang. Kakiku kesemutan, aduh sialan, bantu aku berdiri. Bawa Hongli ini pergi. Jangan kotori tempat kakak Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Tuan Jiang memang sangat misterius. Aku hanya membasmi seekor serangga yang mengganggu. Kenapa bisa begitu? Tuan Jiang terlalu rendah hati. Hong Li adalah ahli tingkat Chuan yang sudah terkenal sejak lama. Tian Di Shen Huang. Dia bisa dibilang sudah setengah kaki melangkah ke ambang pintu tingkat Di. Bukan ahli tingkat Chuan biasa. Tapi Tuan Jiang bisa membunuhnya dengan begitu cepat dan bersih. Kekuatanmu jauh melampaui bayangan kami. Benar. Master Jiang masih muda. Tapi kekuatannya sudah mencapai tingkat D. Setara dengan keluarga Lu dari Jiangcheng. Aku sebelumnya tidak menyangka. Karisma Master Jiang. Aku terlalu sombong. Mohon maaf Master Jiang. Tidak apa-apa, hal kecil. Aku tidak memikirkannya. Master Jiang benar-benar berhati lapang. Kami sangat malu. Master Jiang, mengapa hari ini? Kamu maksud Yo Basiong? Kudengar keluarga Yo sering menyumbang untuk amal. Sangat dicintai rakyat, bisa dibilang berperilaku baik. Ayahnya mendapat anak di usia tua, meski anaknya keras kepala. Tapi tidak seharusnya sampai tidak punya penerus. Tuan Jiang mengaku sebagai orang yang bebas. Sepertinya hidup sendirian. COMU, kalau ada sesuatu langsung saja. Baiklah. Kalau begitu, aku mewakili Mu Hetang. Secara resmi mengundang Tuan Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama Mu Hetang, Anda tidak hanya mendapat dukungan finansial dan material, semua bahan obat. Mu Hetang bisa menyediakan gratis untuk Anda. Tentu, Tuan Jiang juga tidak perlu merasa repot. Sebagian besar urusan sehari-hari tidak memerlukan kehadiran tamu kehormatan. Hal ini, Master Kuo, yang juga tamu kehormatan Mu Hetang, sangat paham. Bagaimana pendapat Tuan Jiang? Tidak perlu tamu kehormatan, aku sudah terbiasa sendirian. Mohon maaf, COMU. Hanya sedikit menyesal saja. Tidak apa-apa, tentang jamur 7 daun yang sudah dibicarakan sebelumnya. Mu Hetang tidak akan meminta bayaran. Anggap saja hadiah perkenalan untuk Tuan Jiang. Semoga Tuan Jiang. Hanya saja, ada satu hal yang harus kuingatkan. Kematian Hong Li ini tetap menjadi masalah. Jika tidak ada dukungan Mu Hetang di belakang. Di hari-hari mendatang, Tuan Jiang mungkin akan menghadapi masalah. Ya, keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Dasar mereka tidak boleh diremehkan, dan Hong Li Adalah ahli tingkat puncak Xuan. Kematiannya menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Hong.
Keluarga Hong ini mungkin tidak akan menerima begitu saja. Tidak masalah, hadapi saja apa yang datang. Aku, Jiang Beizun, dalam hidup ini, hanya bertindak menurut hati nurani. Tidak pernah takut dengan omongan orang lain. Master Jiang mungkin tidak tahu. Orang yang berkuasa di keluarga Hong adalah ahli di tingkat sejati. Kekuatannya hanya di bawah Lu Lau dari keluarga Lu, sangat luar biasa. Meskipun Master Jiang juga di tingkat, tapi waktu latihannya masih singkat. Saya khawatir, jika terjadi konflik, Master Jiang akan mengalami kerugian besar. Bagaimana kalau begini, saya akan mengawasi keluarga Hong. Anda kurangi aktivitas di luar, jika ada kabar. Saya akan langsung menghubungi Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong. Di mataku hanyalah seperti kumpulan semut, tidak perlu dikhawatirkan. Aku ada urusan, duluan ya. Tuan Jiang tinggal di mana? Jika tidak keberatan, boleh beritahu alamatnya, agar bisa menghubungi Anda nanti. Aku. Tuan Jiang, ini adalah salah satu villa milikku. Biasanya tidak ada yang tinggal, sayang sekali dibiarkan kosong. Lebih baik diberikan kepada Anda. Rumah ini dikelilingi pemandangan indah. Lingkungannya sangat tenang. Selalu berlatih di tepi danau, bukan solusi jangka panjang. Baiklah. Tuan Jiang, adakah lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? Aku butuh tungku pembuatan pil khusus, bisakah kamu mengaturnya? New Hall pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jika berita hari ini tersebar, Jiang Cheng pasti akan gempar. Siapa sangka, Li Shui dan Hong Li bisa dikalahkan dalam satu gerakan oleh pemuda tak dikenal. Master Gua, Anda bilang, mungkinkah Jiang Beizun adalah orang misterius yang beberapa hari lalu menyebabkan fenomena langit dan bumi? Manajer MU terlalu khawatir. Meskipun Master Jiang sangat kuat, tapi hanya sebatas tingkat D, sedangkan orang itu jauh melampaui tingkat D. Maksud Anda tingkat Tian yang legendaris? Bahkan jika bukan, kemungkinan besar sudah menyentuh ambang batas tertinggi. Mu Hitang bisa bertemu dengan sosok seperti Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Dan orang misterius itu bukan orang biasa seperti kita yang bisa berhayal. Maksud kalian? Keponakanku Hong Li. Dibuna oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Ya, kepala keluarga, benar adanya. Bangsat. Yobasyong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hong. Jiang Beizun yang baik, dunia. Sudah lupa dengan kegagahanku Hong Chong Xiao. Kepala keluarga, maksud Anda, dendam ini tidak dibalas. Sampai tidak akan jadi manusia. Jiang Beizun. Kepala keluarga, katanya hari ini Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Benarkah ini sudah diverifikasi benar? Kekuatan senior ini lebih dalam dari yang kubayangkan. Kakek, sekarang di luar sudah heboh. Katanya Hong Li dibunuh oleh seseorang bernama Jiang Beizun. Anda yakin Jiang Beizun itu orang yang sama yang pernah berurusan dengan kita sebelumnya? Kali ini, Anda tahu kekuatan aslinya. Benar-benar dia. Tapi, meski dia berhasil membunuh Hong Li, hanya membuktikan dia selevel denganku, puncak Xuanjie. Kakek, Anda kan di Jie, kenapa merendahkan diri? Tapi, Hong Li ini sangat tangguh. Selama hidup di ujung pedang,
Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Jangan-jangan kakek diam-diam membantunya. Benar kan? Aku juga ingin. Kakek, maksud Anda apa ini? Baik juga kau Jong Beizun. Sudah ada yang melihat kartu uang khusus keluarga lu di MU hitam. Pasti kakek diam-diam membantu. Lain kali ketemu, lihat bagaimana aku menghajar kau. Zhang Baizun. Sekali serang langsung membunuh Hong Li. Orang ini memang bibit unggul. Kalau bisa direkrut, bisa jadi dia akan bantu kita raih sukses besar. Sebar kabar ini. Keluarga Kong Tianhai, akan adakan pesta 5 hari lagi. Undang semua jagoan dari berbagai penjuru. Aku akan hadir di pesta untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan Jiang Beizun. Lalu rekrut dia. Ayah, Apa ayah mau keluar dari persembunyian? Awalnya, aku rencana masih sembunyi 2 tahun lagi, tunggu timing yang tepat. Tapi sekarang, Jiang Beizun ini adalah timing terbaik yang kita tunggu. Di seluruh kota Jiang, termasuk aku, cuma ada 3 jagoan tingkat bumi. Jadi, begitu ada 1 jagoan tingkat bumi baru muncul, bisa ubah keadaan di kota Jiang. Lu Hong, Serta Struktur 3 Keluarga Besar, termasuk Keluarga Kong. Orang ini harus jadi milik kita. Oak, aku akan segera atur semuanya. Selain itu, soal keluarga Liu. Setiap hari cuma tahu hobi sama wanita. Sudahlah, asal kamu bisa selesaikan urusan ini dengan baik. Ambil alih keluarga Liu pun bukan masalah. Oak, aku akan cari tahu dulu, di mana alamat Jiang Beizun. Lalu kirim undangan pesta ke dia. Tenang, ayah. Serahkan saja padaku. Selamat datang, Tuan. Tuan Jiang, kami diutus oleh bos MU. Mulai sekarang, kami yang akan melayani kebutuhan sehari-hari Tuan. Murong Yanran, kalian mundur dulu. Aku tidak ingin diganggu. Selain itu, untuk urusan yang kusampaikan, surat bos MU datang sendiri ke sini. Baik. Bahan-bahan untuk buat peyuan dan sudah lengkap semua. Tunggu-tunggu elisir datang, langsung bisa buat elisir dewa. Untuk perpanjang umur orang tua. Apakah Senior Jiang Beizun ada? Saya Kong Mingse, putra sulung keluarga Kong. Atas perintah kepala keluarga, saya datang undang senior hadiri pesta. Keluarga Kong 7 hari lagi. Ini undangannya, kami tunggu kedatangan senior.